Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya akan berbicara tentang cara terbaik untuk segera memberhentikan amarahmu. Pertama sekali, saudara-saudari, saya mau katakan bahwa amarah adalah emosi sekunder, bukanlah emosi utama. Atau dalam bahasa Inggris, mereka ungkapkan begini: anger is not a primary emotion, but it is a secondary emotion. Kemarahan bukanlah hal yang utama dari perasaan kita atau emosi kita. Ia hanyalah tambahan sekunder. Mungkin Anda mulai bertanya, terus apa yang membuat sehingga kita bisa marah? Atau apa yang mendorong kita sehingga kita bisa marah? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marah itu adalah sebuah ekspresi, ungkapan hati kita atau perasaan kita. Tetapi dia bukan yang utama. Yang utama adalah, pertama, mungkin kegagalan, mungkin kesedihan, mungkin kehilangan seseorang yang kita cintai. Orang itu meninggal tanpa alasan yang kuat, sehingga kita tidak siap untuk menerima kenyataan itu. Atau mungkin kita dimarahi di depan umum, atau kita diolok-olok di depan umum, atau mungkin kita diberhentikan dari tugas atau kerja kita, dari pekerjaan kita kehilangan pekerjaan. Kita mulai itu, sehingga reaksi dari hal-hal seperti itu yang membuat kita marah. Jadi itu yang saya mau tekankan di sini. Saya mau berikan cara yang terbaik untuk segera memberhentikan amarahmu. Saya berikan 3 hal. Jadi saya mengharapkan supaya saudara-saudari mengikuti 3 hal ini. Kemudian yang terakhir, jadi saya minta supaya saudara-saudari nonton sampai akhir, karena di akhir itu saya akan memberikan ayat kitab suci, kemudian memberikan refleksi dari ayat kitab suci itu, sehingga bisa membantu saudara-saudari untuk melihat lebih jernih pengalaman-pengalaman hidup Anda dalam mengontrol kemarahan kita dalam hidup sehari-hari. Oke, jadi poin yang pertama, cara yang pertama adalah, pertama sekali kita diam. Sudah itu terangkan diri, kemudian menarik napas yang dalam. Jadi saya biasanya lakukan mungkin 3 kali, Anda bisa lakukannya lebih dari 3 kali. Jadi menarik napas yang dalam, sudah itu melepaskan perlahan dan biarkan itu. Tujuannya adalah untuk melegahkan kita, sehingga napas kita tidak sesak. Karena kadang orang begitu marah, akhirnya napas mulai tersesak dan bisa ekspresinya bisa luar biasa sekali. Jadi itu bisa menghancurkan diri kita. Jadi itu hal yang pertama adalah bahwa diam, tenang, dan menarik napas yang dalam. Sangat sederhana, orang bilang very simple. Tapi ini sangat membantu, karena melegahkan kita, memberikan kita sedikit ruang untuk bernapas. Ketika kita bernapas, kita masih hidup. Itu salah satunya. Oke. Nah, sekarang poin yang kedua, ini yang sangat penting, yang perlu diperhatikan, karena banyak orang mungkin tidak memikirkannya. Ya, dalam kesibukan sehari-hari mereka melewatinya tetapi tidak memikirkannya. Jadi poin yang kedua adalah
hiduplah di masa sekarang ini. Jadi hiduplah di masa sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, masa sekarang ini adalah masa yang paling penting. Waktu saya di Lenovo masih belajar filsafat, kami dapat pelajaran dari Pater Dr. Leo Kleden SPD. Dia mendefinisikan tentang waktu, jadi waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Jadi dia mengatakan bahwa waktu sekarang itu adalah sebuah titik yang maha tipis yang memisahkan antara waktu lampau dengan waktu masa depan. Jadi dia bilang titik yang masih maha tipis, tapi masa sekarang adalah masa yang paling penting. Jadi saya mengungkapkannya begini: pandanglah masa lampau tanpa terpaku padanya. Pandanglah masa depan tanpa hidup dalam khayalan. Tetapi berikanlah segala-galanya untuk masa kini, untuk masa sekarang. Karena masa sekarang adalah masa yang paling penting. Mengapa ia paling penting? Karena masa sekarang inilah kesempatan yang paling bagus untuk kita menciptakan sejarah, untuk kita menciptakan kita punya warisan, sehingga kita bisa mewariskan warisan kita kalau kita gunakan waktu sekarang ini. Sehingga waktu sekarang ini adalah waktu yang paling tepat untuk menciptakan sejarah, kemudian itu akan menjadi masa lampau, dan juga untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi hal-hal yang akan datang dari masa depan. Jadi itu sangat penting. Jadi masa sekarang adalah masa yang paling penting karena kita menciptakan sejarah untuk masa lampau. Ketika kita beranjak ke masa depan, kita melihat kembali bahwa kita telah menciptakan sejarah. Pada hal yang sama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mempersiapkan diri. Sehingga ketika kita memasuki masa depan, kita sudah mempersiapkan diri. Dan kita tidak cemas, kita tidak ragu, tetapi kita akan memasukinya dengan penuh keberanian, dengan penuh keteguhan untuk menghadapi masa depan. Jadi itulah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hiduplah di masa sekarang ini. Jadi kalau di Indonesia sekarang terkenal dengan itu zaman now. Zaman now itu artinya masa sekarang. Oke, itu zaman sekarang. Zaman sekarang itu adalah zaman yang paling penting. Kalau kita tidak perhatikan sekarang, maka zaman ini akan menjadi zaman yang paling tidak baik dalam hidup kita. Ya, untuk kehidupan kita, bahwa hiduplah di masa sekarang ini. Saat sekarang ini yang paling menentukan Anda bahwa hidup Anda berarti atau tidak, itu di saat sekarang ini. Karena kalau Anda gagal untuk membuat sesuatu di masa sekarang ini, maka ketika Anda memasuki masa depan, Anda akan melihat bahwa masa lalu Anda adalah masa yang gagal. Jadi itu adalah masa yang paling penting. Hal yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk menghindari kemarahan dan memberhentikan kemarahan kita adalah fokus perhatian pada hal yang positif, hal yang baik dalam hidup kita. Jadi gitu, ketika kita mulai merasa sedih atau kemudian kita mungkin merasa kehilangan seseorang karena kita cintai, atau kesepian, atau dimarahi, atau diolok-olok oleh orang lain, tapi coba perhatikan, lihat hal yang positif. Karena ketika kita percaya orang tentang hal yang buruk tentang kita, maka itu tidak baik. Kita harus memperhatikan hal yang baik. Mungkin orang bilang, katakan, kamu tidak ganteng. Tapi bahwa katakan, tidak, Tuhan justru menciptakan saya
secara unik. Jadi menurut Tuhan, menurut saya Tuhan menciptakan saya seperti itu. Tuhan ini menciptakan kita yang sama. Atau mungkin orang katakan bahwa iya kamu tidak terlalu pintar. Tapi katakan bahwa ya saya mungkin pintar, tidak pintar dalam hal itu, tapi saya pintar dalam hal ini. Itu yang kita harus perhatikan. Sehingga fokus perhatian hal yang positif, dan kita harus berjuang, berusaha untuk memperhatikan hal yang positif ini, sehingga kita bisa memberhentikan amarah kita. Jadi inilah 3 hal, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang kita harus lakukan ketika kita dihadapkan pada kemarahan yang datang dari dalam diri kita. Ini hanya untuk mengatasi kemarahan diri kita sendiri. Kalau orang lain marah, 3 hal ini tidak akan terjadi, tidak bisa. Karena itu kecuali kamu menyuruh orang itu untuk melakukannya, maka dia pasti akan mengalami ketenangan sehingga dia tidak marah lagi. Kemudian saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti saya katakan tadi bahwa apa kata kitab suci soal tentang kemarahan ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini saya akan memberikan kutipan dari kitab suci, diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 25 sampai dengan 27. Saya akan bacakan untuk saudara-saudari. Bunyinya seperti ini. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan ini, kutipan kitab suci ini sangat-sangat penting. Pertama sekali bahwa buanglah dusta, berkatalah benar. Jadi kita harus benar-benar jujur dengan diri, berkata jujur satu sama lain, karena kita ini adalah sesama anggota. Kalau kita mulai menipu, berkata dusta, maka itu yang membuat kita sedih. Kenapa engkau marah? Kenapa engkau berbohong? Kenapa engkau tidak berkata yang jujur? Dan itu membuat orang kadang-kadang mulai marah. Juga kita juga harus berbuat kepada orang lain seperti itu. Itulah ayat 25 bab 4 surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Efesus. Kemudian bab 4 ayat 26 mengatakan begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Ini yang sangat penting, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Karena ketika kita marah yang begitu kuat, kita bisa menciptakan dosa yang lain. Hal yang paling praktis mungkin dalam kehidupan keluarga seringkali terjadi. Kalau misalnya suami istri saling marah, apa yang terjadi? Seringkali ambil piring, lempar di tembok. Ambil piring, lempar di tanah. Ya, piring rusak. Sudah itu apa yang terjadi? Ya, kamu beli lagi. Itu kan namanya menciptakan dosa lagi. Sebenarnya dosa. Jadi marah yang berlebihan, marah yang tidak teratur itu adalah dosa. Kemudian apa? Ambil piring, lempar lagi, merusak barang, itu dosa lagi. Sesudah itu kita apa? Buang uang lagi. Jadi itu, Santo Paulus bilang, ketika kamu marah, jangan berbuat dosa. Marah, tetapi sehingga cara itu. Makanya saya berikan 3 cara tadi. Kalau ketika Anda mulai merasa marah karena kesedihan, mungkin karena kegagalan, mungkin karena kata-kata orang lain yang menghancurkan kamu, pertama sekali tenanglah, diam. Kemudian menarik nafas yang dalam. Fokus perhatian pada itu bahwa iya dia marah apa semua, tapi saya masih hidup, saya masih baik, keluarga saya masih aman. Saya fokus perhatian pada ini sekarang, saya mau hidup ini sekarang, ini yang bagus. Kemudian yang ketiga itu bahwa lihat hal-hal yang positif. Itu sudah itu. Jadi kemudian yang berikut dia katakan begini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi Santo Paulus
mengatakan bahwa cepat selesaikan masalah Anda. Amarah itu diberhentikan karena dia hanyalah sekunder, emosi sekunder, jadi bisa diberhentikan sehingga bisa pergi tidur dengan aman. Dia bilang itu, sebelum mata terbenam, singkirkanlah hal-hal yang mengganjal hati kamu. Buanglah jauh-jauh sehingga kamu pergi istirahat malam dengan baik. Itulah. Jadi itu yang ayat yang ke-26. Dan ayat yang ke-27 ini juga sangat penting. Dia katakan begini, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Maksudnya apa? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa iblis atau setan itu dapat memasukkan pengaruh buruk ke dalam diri kita lewat 3 hal. Saya harap ingat itu. Jadi iblis, setan itu bisa mempengaruhi kita dalam 3 hal atau lewat 3 hal. Pertama sekali, ia dapat mempengaruhi kita dengan menaruh pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak baik ke dalam akal budi kita, ke dalam pikiran kita. Saya beri contoh. Setan selalu memberikan pikiran yang tidak baik. Contoh mungkin ketika Anda melihat orang itu, dia bilang, ingat tidak itu orang itu yang marah kamu dulu waktu kamu masih kecil. Apakah kamu tidak bisa balas? Sekarang kamu sudah bisa. Itulah pikiran-pikiran yang jahat. Dan pikiran-pikiran yang jahat, kalau kita ikut setan, dia bilang apa ya? Pergi hancurkan dia punya rumah, pergi marah dia punya orang tua, pergi buat apa saja. Itu pikiran-pikiran setan. Jadi setan memasuk pikiran-pikiran yang jahat ke dalam diri kita. Jadi itu model itu. Atau pikiran-pikiran yang jahat yang lain saya mau berikan di sini seperti ini. Memikirkan tentang orang itu. Sekalipun ya mungkin orang itu sudah jauh, tetapi kita terlalu berpikir. Akhirnya jadi menghayal. Menghayal, akhirnya apa? Kita buang waktu. Tidak memperhatikan apa yang kita buat sekarang ini. Itulah yang saya mau katakan. Jadi itu pengaruh iblis yang pertama. Jadi dia bisa memasukkan pikiran-pikiran jahat kepada pikiran kita, atau otak kita, atau akal budi kita. Nah, yang kedua, setan juga dapat memasukkan gambar-gambar buruk ke dalam otak kita, ke dalam mereka bilang imajinasi. Jadi bisa memasukkan gambar-gambar buruk dalam imajinasi kita sehingga kita mulai membayangkan itu. Jadi membayangkan itu, lihat itu dulu itu dia pukul kau begini. Oh dulu itu dia marah kamu begini. Oh ini orang itu begini. Oh dia begini, sehingga apa? Jadi bisa menghantar kamu ke dalam dosa. Membuat kamu menjadi berdosa, berpikir tentang yang tidak baik, akhirnya apa? Sampai pada buat yang tidak baik. Nah, hal yang ketiga, setan bisa mempengaruhi kita atau memasuki ke perasaan kita. Jadi perasaan yang tidak baik, perasaan yang jahat ke dalam emosi kita. Sehingga dia memasukkan itu. Jadi mulai itu dia bilang itu tuh. Sehingga dari perasaan itu kita mulai merasa bahwa itu orang begini. Jadi itu setan mulai mempengaruhi kita. Iblis mulai mempengaruhi kita. Dengan cara-cara itu kita bisa ekspresikan lewat marah. Makanya Santo Paulus dibilang jangan berikan kesempatan. Kalau kamu berikan kesempatan, maka iblis akan memasukkan pertama sekali itu pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran jahat ke dalam otak kamu. Kemudian yang kedua, bahwa setan atau iblis itu bisa memasukkan gambar-gambar buruk, bisa juga gambar-gambar porno ke dalam imajinasi kamu, sehingga kamu selalu membayangkan yang itu, membayangkan hal ini, kamu ikut, akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa, dan itu bisa
satu satunya itu bisa membuat kita marah. Dan hal yang ketiga adalah setan atau iblis itu bisa memasukkan perasaan-perasaan jahat ke dalam diri kita, sehingga perasaan mulai meluap, akhirnya kita mulai marah atau melakukan dosa yang lain. Jadi itulah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk bisa memberhentikan amarah kita. Jadi itulah cara yang terbaik untuk memberhentikan amarah kita. Inilah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya minta, mungkin Anda punya komentar, tolong tinggalkan di YouTube sehingga saya bisa jawab. Atau Anda punya saran, atau Anda punya usulan, atau mungkin Anda tidak setuju dengan gagasan ini, bisa tinggalkan di sini sehingga saya bisa jawab, atau kita bisa cari hal yang lebih bagus. Kemudian yang terakhir adalah tolong subscribe, sehingga saya mau tahu kira-kira berapa banyak orang yang butuh tentang hal-hal seperti ini. Akhirnya terima kasih dan Tuhan memberkati.